Jadi penginjil bebas itu tidak gampang, saudara. Ya gajinya itu harus pakai iman memang. Makanya kita ini tidak bisa kredit rumah, cicil rumah, itu tidak bisa. Bang selalu tanya, ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana? Dari sorga. Lah berarti slip gajinya, bu, kalau slip gaji ya namanya juga dari sorga, slip gajinya dengan iman, mas. Oh jadi tidak ada, ya dengan iman. Kata masnya, maaf ya bu, bang belum terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi tidak bisa. Jadi kami ini ditolak, tidak bisa kredit, tidak bisa apa, karena tidak punya slip. Lah disitulah kita pakai iman. Gaji kita dari surga cair kalau ada iman. Nggak ada iman yang tidak cair. Karena semua yang di surga digerakkan oleh iman. Saudara, akhirnya pandemi datang. Saya cuma menguatkan hati, kita berdua saling menguatkan, namanya orang hidup dengan iman toh. Saya bilang sama suami saya, kita dulu pernah melewati lebih sulit dari ini loh. Jadi kalau terjadi sesuatu, udah kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo aja. Ada pondok mertua indah. Walaupun tidak indah kan, tapi ya harus indah karena cuma itu yang kita punya. Tapi saya bilang, jangan batasi Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. Kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Tiba-tiba saudara pas buka lockdown pertama, saya bilang sama suami, kita antar saya yuk, saya mau melukis, saya mau beli alat-alat lukis. Suami saya bilang, nggak usah macam-macam ya. Gue itu mau ngapa, mau hobi atau mau benar melukis ya, mau melukis, ayo hemat-hemat ya. Itu terus ya dia ulangi. Memang laki-laki itu ya selalu pakai logika tuh kalau berpikir kita punya uang ini tinggal sekian loh, nggak tahu kita nih kalau nggak hidup bagaimana. Ya udah ayo anterin kita ke Gramedia. Sampai di sana saya bilang, mbak, kanvas yang paling gede ada bu, coba berapa ya mbak? Dia langsung senggol saya, kalau cuma mau belajar beli yang 20 cm saja. 20 kali 10, kapasitas imannya 20 kali 10. Saya bilang, mbak, yang paling besar. Dia bilang, mahal loh, paling besar mbak. Ada bu, 1 meter 1 kali 120 kali 80. Ya udah itu keluarin, saya minta 3 ya. Terus saya minta tinta gini. Begitu bayar di kasir 3 jutaan lebih, suami saya syok. Dia bilang, saya bilang percaya aja lah, saya juga nggak tahu, nggak apa-apa lah ya, kita beriman lah sama Tuhan ya. Karepmu. Akhirnya kita pulang. Malam itu saya ngelukis, saudara. Suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis. 2 jam selesai satu lukisan. Dia keluar, waktu dia masuk ke kamar, dia kaget, dia bilang, lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Ada siapa? Nggak mungkin loh, masih nggak mungkin loh saudara ya. Ya sudah 20 kali 10. Lihat saya melukis jadi, dia bilang lagi, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya. Nggak mungkin loh, sambil ngeliatin. Dalam hati saya, daripada kamu nggak mungkin tak foto lukisan saya, tak angkat di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi nggak jelek-jelek amat ya. Tiba-tiba ada inbox masuk, bu, dijual nggak? Di tengah masa pandemi. Saya bilang, saya ini bukan pelukis bu, ini lukisan pertama saya. Ya belum bagus, dan saya juga nggak tahu harganya berapa. Tapi ibu jual, kalau saya beli, ya silakan. Minta nomor rekening ya bu, saya kasih. Dia kirim bukti transfer 10 juta. Nah ini imannya mulai hidup. Begitu dengar 10 juta langsung hidup iman. Ya, saudara, 10 juta saya kaget loh, di tengah masa pandemi orang uang kita dari 10 juta kurang jadi 6 beli itu tinggal 3 juta. Saya datang sama suami saya bilang, lukisanku dibeli orang. Apa iya? Ini loh bukti transfernya, saya liatin sama dia. Hah? 10 juta? Bukan 10 senti. 10 juta. Dia langsung bilang, ayo tak antar lagi yuk beli kanvas. Memang begitulah laki-laki itu ya, sulit untuk percaya bapak-bapak.
Ya dengar ya bapak-bapak, percaya sama Tuhan pakai logika, tundukkan juga logikamu kepada Tuhan, amin. Kau berpikir bisnismu secara logika begini, libatkan Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal logika kita. Katakan, jangan kau pakai akal logikamu bapak-bapak. Makanya survei membuktikan banyak laki-laki yang kena stroke. Ya benar, bukan apa-apa. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi survei membuktikan overload, ya memorinya kecil, yang ditampung banyak. Komputer, ya ini iPhone kita aja saya punya 1 tera itu, gede itu, gede. Tapi karena saya lebih banyak filenya, dia muncul terus, sudah full harus hapus yang lain. Masalahnya kan otak kita ini tidak diperintahkan hapus yang lain, hapus kekhawatiranmu, hapus puyengmu, hapus pusingmu. Jangan kau pikir semua dengan pikiranmu. Nggak ada yang ingetin soalnya, tiba-tiba jebol, pecah pembuluh darah saudara. Karena waktu kau stres, hormon kortisol naik, darahmu mengentang, maka peredaran darah jadi lambat. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang yang gembira itu berarti percaya sama Tuhan, amin. Jangan ya bapak-bapak, karena ukuran otak laki-laki kecil, memorinya full, ditambah memang tidak percaya Tuhan. Katanya sih percaya sama Tuhan Yesus, tapi imannya mati, tidak hidup, jadinya jebol. Ya itu handphone, kalau kebanyakan, saya punya handphone itu, kalau dia sudah bilang kepenuhan memorinya, kepenuhan, hapus yang gak penting, saya lupa hapus, besok mati pet. Tapi kan handphone masih bisa dihidupin lagi. Lah kalau orang mati pet. Ya, ini saya ingetin ya bapak-bapak, tolong ya, karena laki-laki itu memang susah untuk percaya seringkali, logikanya jalan, akhirnya jadi saudara. Suami saya bilang, ayo kita beli kanvas lagi. Ya, saya ingat pertama pandemi anak saya bilang, mam aku kuliah loh. Aduh dek, orang udah mati semua dek, kamu lagi mau bilang kuliah. Berapa kalau kamu kuliah? 70 juta. Aduh 70 juta, uang dari mana? Tapi sini nak, percaya, kalau memang Tuhan berkehendak kamu kuliah, tidak ada yang mustahil. Saya tidak mau bunuh iman anak saya. Saya bilang, mami secara manusia tidak bisa bayar. Kita ini hidup hari ini makan aja sudah bersyukur. 70 juta mami tidak bisa bayar. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Percaya itu, doa aja. Akhirnya saya jadi rajin melukis toh. Lukisan yang kedua dibeli orang 10 juta, sampai lukisan yang keempat. Saya diundang pelayanan di satu kantor. Bu, ibu sudah berani keluar, ini semua pendeta tidak ada yang berani keluar loh. Ya, ibu mau enggak? Ini kantor kami sudah buka bu, dan kami butuh pendeta justru untuk menguatkan iman kami. Tapi pendeta semua tidak ada yang berani, katanya takut mati. Saya dengan alasan yang rohani, saya bilang, saya doa dulu ya. Itu kan alasan paling rohani, padahal ini saya sampai jam berapa ya? 7 menit lagi ya, itu waktunya ada 7 menit lagi. Saudara, akhirnya saya tuh ya saya memang takut, karena teman-teman juga bilang, teman-teman pendeta, bu ini yang mati banyak pendeta loh, jangan keluar-keluar, ini baru lockdown pertama buka, ini virus nggak tahu nih. Saya doa tanya Tuhan saya pergi apa enggak? Tuhan ngomong nggak tahu diri. Itu jemaat. Ya, mereka udah bisa suap nasi kerja, pergi keluar, karena kalau mereka nggak keluar juga mereka mati, bukan karena corona, tapi nggak bisa makan. Nah, kamu yang hamba Tuhan harusnya pergi di saat orang takut begini, kamu beritakan iman, malah kamu takut. Saya telepon, oke, saya datang besok. Ya, ibu berani, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya, biar kau sembunyi di lubang tanah sekalipun, mati juga kau. Itu iman saudara, ya. Akhirnya saya pergi saudara, bukan mencobai, memang iman seperti itu Pak. Saya pergi, waktu itu saya melukis yang keempat. Sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak, Bu Dewi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat di situ lukisannya bagus-bagus. Ya, saya minder. Lalu bapaknya bilang, oh iya. Sekretarisnya bukain itu saya Instagram. Ibu, kayaknya ini lukisan terakhir ibu ya. Ini sudah laku belum? Belum. Lukisan pohon ada bayangan di air. Dia tanya, apa arti lukisan itu bu? Artinya gini Pak, seindah apapun kehidupan orang, selalu ada bayangan masa lalu kita, di mana Tuhan pernah bekerja di sana, sehingga kita jadi seperti yang hari ini. Wah, bagus banget ya bu, boleh nggak saya beli? Ya boleh Pak, silakan aja. Berapa? Terserah aja. Ya udah, saya rapiin dulu ya.
Udah berapa hari saya sudah rapiin, Pak kasih frame, sudah Pak, oh ya sopir saya biar ambil ya Bu. Malam itu dia kirim bukti transfer, saya buka 70 juta. Saya WA, Pak, kayaknya salah Pak, kelebihan 01. Karena 01 bahaya kalau ada temannya di depan Pak. Daripada saya sudah pakai duitnya, terus dia bilang kelebihan, nggak gawat, saya mau ganti bagaimana saudara. Jadi saya bilang, dia bilang, oh enggak Bu, enggak kelebihan. Memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang, anak saya, Dek, kamu kuliah Dek. Ini jawaban 70 juta imanmu. Lo bener gak saudara? Saudara, selama masa pandemi, hampir 50 lukisan keluar. Yang beli dari Amerika, dari Belanda, dari Indonesia, seluruh Batam, Manado. Saudara tahu, lukisan termurah itu 5 juta, yang lain 10, 25, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 75 juta tertinggi. Wow enggak? Wow. Masuk akal enggak? Saya bukan pelukis, saya ini dari SD, makanya waktu saya mau beli kanvas, suami saya bilang, aku menikah sama kamu ini 20 tahun lebih ya, aku enggak pernah lihat kamu tuh gambar. Terus tiba-tiba mau melukis si piye? Saya bilang, ya saya juga enggak tahu. Ya saya sih bisa gambar gunung, 2, sawah di tengah, jalan, matahari. Itu semua kan gambar kita semua kan dulu waktu SD toh. Lalu ada padi begini. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih di tengah masa pandemi. Saya nggak tahu, itu cara Tuhan pelihara kami. Ya, kalau tadi Pak Halim di pandemi Tuhan pelihara begitu, saudara, karena kita aktifkan iman, loh Tuhan itu menjawab, memberkati, menjawab doa itu dia juga lihat-lihat loh. Tidak semua, banyak orang berdoa, tapi yang dia lihat tuh yang karena hanya iman yang akan mengetok pintu surga. Biar kau berdoa ya siang malam kepala di bawah, tapi kalau tidak ada iman, ayat tadi kan bilang tidak berkenan loh. Minta dengan iman. Dan ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian tidak mungkin ya menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 7 bilang, kalau kau bimbang, ya kau doa tapi bimbang nggak pakai iman, kau tuh seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Kemarin sudah doa nih, Tuhan bisnisku Tuhan, tapi masa iya ya? Tak mungkin loh, 1M loh ini, tak mungkin. Saya di tengah masa pandemi ditelepon orang, Bu doain ya Bu, saya punya masalah ini Bu, suami saya meninggal, utang saya 200 miliar. Mau kecekik leher saya saudara. Yang utang dia, yang puyeng saya denger, cuma denger loh, denger tok, ya puyeng saya denger tok itu 200 M itu ember atau miliar ya. Dan waktu dia telepon saya, ya saya cuma berdoa Tuhan kasih ayat buat dia. Lalu Tuhan kasih ayat itu Bu, ini yang Tuhan kasih ayat buat ibu ya. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena rohku kata Tuhan. Ibu imani dan pegang ayat ini ya. Saudara, berapa tahun berlalu saya ketemu dia, senyum-senyum, gimana Bu? Puji Tuhan Bu, selesai. Padahal kita mikir aja, meledak nggak otak kita? Meledak mikir 200 M itu uang loh. Makanya nggak usah dipikir, berserah aja sama Tuhan. Utang jangan dipikir tapi dibayar. Ya, berat saudara, tapi itu Tuhan. Ya, jadi kalau saya tanya Bu, udah selesai gimana? Ih Tuhan Bu, ajaib. Ada jalan ini dia buka, jalan itu dia buka, jalan ini. Dan sekarang dia udah senyum-senyum, terlewati loh. Saudara, semua masalah itu ada time limitnya. Dan iman bisa mempercepat time limit itu. Amin. Jangan tak percaya ya, saya kalau ngomong gini ntar dipikir saya orang gila yang memprovokasi jemaat. Kalau orang dengar itu pendeta ya, karena saya ngalami. Makanya saya bisa cerita. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak bisa cerita sama saudara. Karena saya nanti sambil khotbah sambil Salah satu penghalang terbesar adalah ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan kita itu membatasi Tuhan. Yesus nggak bisa lakukan mujizat di tempat orang yang nggak percaya. Ya, karena iman itu turut bekerja untuk melihat kuasa Tuhan terjadi.
Bukannya Yesus nggak bisa, dia nggak mau, saudara. Ngapain orang nggak percaya kok, ya? Tapi ketika engkau mempercayai Tuhan, kenapa saya bisa percaya sungguh sama Tuhan? Saya ini keluar dari rumah, saudara kan udah dengar kesaksian saya kan? Semua sudah dengar kan? Belum ya? Yang belum subscribe channel YouTube saya berapa banyak? Ya, tolong subscribe Debbie Basir TV ya, jangan lupa share dan komen. Saya ini menerima Tuhan Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustad. Saya mau bunuh diri 96, saya berdoa, Tuhan, di mana engkau, siapa engkau yang menciptakan saya? Aku tidak tanya agama Tuhan, tapi aku pengen ketemu Tuhan yang benar. Dan Tuhan datangi saya secara pribadi. Tahun 96 saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, dan itu yang mengubah hidup saya. Saya berbalik dan saya mulai mengikuti Tuhan. Saya bersyukur saat saya percaya Tuhan Yesus itu, saya kan nggak bisa bebas ke gereja. Ya, memang nggak boleh, berani ketahuan, tapi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol. Jadi saya sangat ketakutan. Jadi saya bertumbuh dalam iman itu di rumah. Lewat pembacaan firman Tuhan, karena Alkitab berkata, iman itu bertumbuh lewat aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara itu kurang dianiaya, ya kurang beriman sih. Saya doakan supaya teraniaya. Aniaya itu kan bukan cuma mau dibunuh toh. Saudara difitnah orang, itu aniaya. Bersyukur. Karena doa orang teraniaya itu didengar Tuhan. Mau doanya didengar? Sering-sering lapar? Lo kan begitu toh, cuma diputar-putar kan? Harus begitu, percaya ya. Makanya suami, kau jangan sering-sering aniaya istrimu. Kalau dia teraniaya, dia berdoa, Tuhan dengar loh. Hati-hati ya, dia cuma bilang, Tuhan, suamiku itu loh Tuhan, hajar Tuhan. Habis bapak-bapak, kalau dihajar Tuhan bahaya ya. Iya betul, saya tuh ngomong sama jemaat gitu, kalau ada jemaat yang, Bu, suamiku itu loh nggak bertobat, ibu berdoa, sudah, doamu bagaimana? Tuhan, jamah suamiku, jangan berdoa begitu Bu. Apa Bu? Tuhan, hajar suamiku. Terus boleh? Emang boleh. Nanti kalau suami saya marah, suruh dia hubungi saya. Ya, bener, ada ibu-ibu satu kali ngomong ke suaminya yang selingkuh terus. Saya sekarang berdoa buat kamu, Mas. Oh iya, Bu Debbie ajari. Doanya apa? Tuhan, hajar suamiku. Kaget dia bilang, pendeta macam apa itu? Satu kali dia cari nomor saya, dia telepon saya. Saya angkat teleponnya. Ini pendeta Debbie Basir, iya. Pendeta macam apa kamu? Kenapa ya? Kau ngajari istri saya berdoa hajar suamiku? Iya, emang bener. Oh, bapak suaminya. Mana ada pendeta suka ngajari begitu? Maaf ya Pak, kau jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau kau masih dikasihi Tuhan, Pak, dihajar kau. Kalau tidak, mati kau lagi selingkuh, serangan jantung. Bertobat kau, teleponnya putus. Nit. Ya, iya betul. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggap anak, supaya tobat.